Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video berikut ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang baru jadi maba ya, atau mahasiswa baru. Nah, kebetulan banget teman-teman mampir ke video berikut ini karena di video ini bakal dibahas tentang serba-serbi dunia perkuliahan. Ada 4 topik yang bakal aku bawain di video berikut ini. Yang pertama, perbedaan masa SMA dan dunia perkuliahan. Yang kedua, yaitu istilah di dunia perkuliahan. Yang ketiga, yaitu beasiswa yang bisa teman-teman apply selama menjadi mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu website untuk mencari jurnal. Nah, tapi sebelumnya, kenalin dulu nih ya, aku Yusuf, merupakan mahasiswa baru di Universitas Pajajaran Program Studi Ilmu Hukum. Oke, aku merupakan ambasador dari Virtual Education Academy. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Virtual Education Academy itu apa, boleh cek dan kepoin sosmednya di link di bawah ini. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu perbedaan masa SMA dan dunia perkuliahan. Check it out. Oke, untuk perbedaan yang pertama yaitu terdapat pada jadwalnya. Nah, kalau teman-teman semasa di SMA mungkin sekolah 5-6 hari yang dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, berbeda dengan kuliah itu nggak setiap hari teman-teman, tergantung jadwal teman-teman. Bisa aja hari Senin masuk, Selasa kosong, Rabu masuk, dan seterusnya. Nah, untuk jamnya juga fleksibel nih, bisa mulai jam 7, bisa mulai jam 10, terus kosong 2 jam, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, jadi fleksibel. Jangan khawatir, enak kuliah sih menurut aku pribadi ya, karena kita bisa lebih mengatur jadwal kita dan ada istirahatnya. Seperti itu teman-teman, dan waktu kosongnya bisa teman-teman manfaatin untuk belajar atau misalnya nongkrong di kosan dan lain-lain. Itu sih kata aku, enaknya kuliah dibanding SMA. Oke, yang kedua teman-teman, dari buku yang dibawa. Mungkin saat kita sekolah offline dulu ya, buku yang dibawa ke sekolah itu berat-berat ya, buku paket yang tebel-tebel kayak biologi, fisika, geografi, ekonomi, dan lain-lain. Tapi berbeda dengan kuliah teman-teman, karena kalau teman-teman kuliah itu jarang sekali sebenarnya bawa buku yang tebel-tebel kayak gitu ya. Kita lebih prefer pakai e-book. Nah, kalau nggak e-book kita lebih sering baca PPT karena dosen lebih sering menyajikan baik itu materi maupun soal-soal melalui PPT yang dikasih. Nah, kalau untuk referensi buku kita bisa cari tuh online, ketik aja buku yang kita cari, terus .pdf belakangnya, dan itu sudah tersedia e-booknya, bisa di-download. Jadi cukup pakai gadget untuk semua buku yang teman-teman butuhkan. Yang ketiga yaitu tempat tinggal. Nah, mungkin dari teman-teman nih sekolah SMA-nya tuh nggak jauh banget gitu lah ya dari rumah. Nah, berbeda dengan perkuliahan yang umumnya letak kampusnya jauh nih dari rumah. Nah, itu yang membuat teman-teman harus menjadi anak rantau. Nah, itu ya, kita mungkin harus nyari kosan, terus hidup sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri. Nah, itu mungkin yang membedakan kehidupan SMA, di mana kita SMA pulang ke rumah, sedangkan ketika kita kuliah bisa aja kita menjadi anak rantau atau anak kos-kosan. Ya mungkin kita harus terbiasa hidup secara mandiri. Yang kedua, istilah umum di dunia perkuliahan. Oke, mungkin dari teman-teman bakal menemui istilah-istilah sebagai berikut, kayak misalnya universitas, fakultas, ataupun program studi. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk bedanya sendiri nih aku contohin, misalnya aku mahasiswa di Universitas Pajajaran. Nah, ini ya Unpad. Nah, misalnya Unpad itu memiliki 16 fakultas. Nah, jadi Unpad membawahi fakultas gitu, 16 fakultas itu. Nah, di bawah si 16 fakultas itu terdiri dari beberapa program studi atau yang biasa kita kenal sebagai jurusan. Misal, aku merupakan mahasiswa fakultas hukum. Nah, program studi atau jurusannya fokusnya pada ilmu hukum. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari ikutin aku. Oke, yang selanjutnya yaitu ada IP dan juga IPK. Nah, IP singkatan dari Indeks Prestasi, sedangkan IPK singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, kayak IP itu sebenarnya kayak nilai rapot lah ya. Nilai rapot itu nilai akhir yang teman-teman dapatkan dari akumulasi nilai selama 1 semester. Nah, penentuannya itu berdasarkan huruf mutu atau angka mutu per matkul, juga SKS nih yang berpengaruh
untuk penentuan IP. Nah nanti misalnya IP aku semester 1 3,5. Nah terus IP aku semester 2 3,7. Nah gabungan 3,5 plus 3,7 dibagi 2 itu nanti hasilnya menjadi IPK. Jadi indeks prestasi kumulatif atau IPK merupakan gabungan dari IP yang telah teman-teman tempuh selama semester sebelumnya. Seperti itu. Dan juga rentang-rentangnya untuk IP dan IPK itu mulai dari skala 0 sampai dengan 4. Kayak gitu. Oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu ada KRS, KHS, dan juga KTR. Nah untuk KRS merupakan singkatan dari Kartu Rencana Studi, di mana kartu ini berisi tentang mata kuliah yang teman-teman bakal ambil. Jadi nanti teman-teman bisa memilih sendiri nih mata kuliah apa yang teman-teman bakal ambil di semester ini misalnya. Nah biasanya untuk penentuan pengambilan mata kuliah teman-teman bakal konsultasi terlebih dahulu bersama dosen wali. Nah dosen wali itu kayak wali kelas lah ya, yang memberikan arahan serta masukan untuk teman-teman mengambil mata kuliah apa di semester apa, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada KHS, Kartu Hasil Studi. Nah kartu hasil studi ini berisi tentang mata kuliah yang teman-teman ambil tadi di KRS beserta nilai yang teman-teman peroleh di dalamnya. Jadi di dalamnya terdapat nilai per mata kuliah yang teman-teman ambil beserta IP dan juga IPK. Dan yang terakhir yaitu KTM. Nah KTM ini merupakan singkatan dari Kartu Tanda Mahasiswa, yang isinya informasi mengenai teman-teman, mirip-mirip lah ya sama kartu tanda pelajar yang teman-teman punya saat SMA. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk beasiswa yang pertama yaitu ada beasiswa KIPK, berupa singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA ke perguruan tinggi, boleh banget nih apply beasiswa KIPK ini. Nah beasiswa KIPK ini diperuntukkan bagi teman-teman yang terbatas keadaan finansial. Nah lumayan loh benefit yang diterima dari beasiswa KIPK ini sebesar 6,6 juta per tahunnya. Wah lumayan banget tuh kan buat bantu teman-teman bayar UKT ya, UKT uang kuliah tunggal atau SPP lah yang sebagian kita kenal. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendaftar beasiswa KIPK dari Kemendikbudristek. Oke teman-teman, beasiswa selanjutnya masih dari Kemendikbud nih, ada beasiswa unggulan. Nah beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh jenjang S1, S2 maupun S3 di dalam negeri. Nah benefit dari beasiswa unggulan ini yaitu dibiayai seluruh UKT atau seluruh SPP per semesternya, juga diberikan biaya hidup dan juga biaya untuk buku. Wah tentunya besar banget ya benefit yang dikasih sama beasiswa unggulan ini. Dan tentunya beasiswa unggulan dari Kemendikbud ini menjadi salah satu beasiswa yang paling favorit diincar oleh para mahasiswa. Nah karena itu buat teman-teman yang mengincar beasiswa unggulan harus dipersiapkan ya portofolionya dari sekarang. Oke teman-teman, yang ketiga ada Jarum Beasiswa Plus. Nah Jarum Beasiswa Plus ini merupakan beasiswa dari Jarum Foundation. Nah buat teman-teman yang tertarik mengikuti Jarum Beasiswa Plus ini, boleh langsung aja cari di search engine Jarum Beasiswa Plus gitu. Dan nanti di dalamnya teman-teman bakal bisa menemui informasi-informasi terkait beasiswa Jarum ini. Nah benefit dari beasiswa ini yaitu diberikan uang sebesar 1 juta per bulannya, disertai dengan pelatihan-pelatihan upgrading skills buat teman-teman awardee dari beasiswa Jarum ini, seperti itu. Dan beasiswa ini diberikan selama setahun penuh. Jadi buat teman-teman siapin portofolionya dari sekarang buat ikutan Jarum Beasiswa Plus ini. Dan karena ada syarat IPK, nah teman-teman harus menjaga konsistensi IPK di atas 3,2, dan beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3.
Oke teman-teman, setelah dari tadi kita membahas mengenai masa transisi SMA hingga perkuliahan, lalu membahas tentang istilah-istilah di dunia perkuliahan sampai dengan beasiswa yang ada di perguruan tinggi, kali ini kita bakal bahas salah satu topik yang gak kalah penting, yaitu mengenai rekomendasi website untuk mencari jurnal. Nah, kenapa sih penting? Karena ketika teman-teman menjadi mahasiswa, nanti teman-teman akan banyak membuat paper, esai, jurnal, makalah, bahkan skripsi ya, seperti itu teman-teman. Dan itu membutuhkan referensi atau daftar pustaka yang valid. Nah, ini tuh biasanya bisa didapat dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah, cara mencari jurnalnya bisa menggunakan beberapa website berikut ini. Yang pertama, ada Google Scholars. Nah, Google Scholars ini salah satu website yang sering dipakai oleh mahasiswa untuk mencari referensi jurnal. Nah, kita bisa mencarinya dengan mengetikkan di Google ya, Google Scholars, langsung nanti masuk ke Google Scholars dan masukkan jurnal yang ingin teman-teman cari di dalamnya. Yang kedua, academia.edu. Nah, tak kalah dari Google Scholar, academia.edu pun dapat menjadi referensi yang valid untuk digunakan teman-teman. Nah, selain dua itu juga kita bisa menggunakan platform-platform lain atau website-website lainnya seperti perpusnas.go.id dan juga ResearchGate, seperti itu teman-teman. Jadi biasakan untuk menggunakan daftar pustaka atau referensi yang valid menggunakan beberapa website yang aku sebutin tadi. Oke teman-teman, setelah dari tadi kita membahas tentang serba-serbi dunia perkuliahan, mulai dari transisi masa SMA ke perkuliahan, istilah-istilah di dunia perkuliahan, beasiswa, sampai dengan yang terakhir cara mencari jurnal, referensi jurnal menggunakan beberapa website. Kali ini sayang sekali kita sampai di akhir video. Aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai bertemu di part 2 selanjutnya. Terima kasih.